paket senjata 400 juta dolar Amerika Serikat ke Ukraina. Pada Rabu 25 Januari 2023, Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengkonfirmasi akan mengirimkan bantuan paket senjata kepada Ukraina untuk melawan agresi militer Rusia. Paket senjata terbaru yang akan dikirimkan tersebut senilai 400 juta dolar atau setara dengan 5,9 triliun rupiah. Paket senjata bernilai fantastis ini berisi 31 unit tank tempur utama Abrams M1. Kendaraan lapis baja seberat 60 ton itu akan memperkuat armada angkatan bersenjata Ukraina. Seperti yang diberitakan sebelumnya, sejumlah negara anggota NATO juga telah memastikan akan mengirim tank tempur utama ke Ukraina dan menyebabkan Rusia kembali menyerang Ukraina pada Kamis 26 Januari 2023, di mana serangan terjadi sehari setelah Amerika dan Jerman mengumumkan akan memberikan bantuan persenjataan kepada Ukraina. Sejauh ini beberapa negara Eropa anggota NATO telah mengkonfirmasi akan mengirimkan bantuan persenjataan. Di antaranya, Kementerian Pertahanan Inggris menyatakan akan mengirimkan tank tempur utama FV40-34 Challenger 2, sementara Prancis sejauh ini telah setuju untuk mengirimkan kendaraan tempur lapis baja AMX-10 RC. Dan tidak menutup kemungkinan, pemerintahannya juga berencana menyuplai tank utama Leclerc ke Ukraina. Dan beberapa negara lainnya seperti Polandia, Spanyol, Portugal, dan Norwegia akan memasok tank Leopard 2 buatan Jerman. Meski Biden menegaskan bahwa paket senjata ini bukanlah ancaman terhadap Rusia, namun Menteri Luar Negeri Rusia Sergei Lavrov mengancam akan menyerang kapal-kapal kargo pengangkut senjata ke Ukraina, serta kendaraan apapun yang berisi amunisi dan peralatan militer akan menjadi target yang sah bagi pasukan dirgantara Rusia. Informasi kedua, jumlah nilai bantuan Amerika Serikat ke Ukraina sejak awal invasi Rusia. Hampir setahun invasi Rusia terhadap Ukraina. Namun tanpa dukungan Amerika Serikat dan Uni Eropa, mustahil bagi Ukraina bertahan dari serangan Rusia. Miliaran dolar dialirkan untuk membantu pertahanan Ukraina. Dalam dokumen Departemen Pertahanan yang dirilis pada 8 Agustus, berjudul Fact Sheet on US Security Assistance to Ukraine, mengatakan bahwa militer Amerika Serikat mendukung penuh Ukraina. Di dalam dokumen tersebut menyatakan bahwa Amerika Serikat telah mengirimkan bantuan militer senilai 9,1 miliar dolar atau sekitar 134 triliun sejak Rusia menyerang Ukraina pada 24 Februari 2022. Bantuan tersebut termasuk helikopter dan artileri berat sebanyak 700 juta dolar atau 10,3 triliun lainnya sejak Joe Biden menjadi presiden pada Januari 2021. Sejauh ini Amerika Serikat telah kehilangan lebih dari 7.500 rudal anti-tank Javelin yang telah menghancurkan tank Rusia dan 1.400 rudal anti-pesawat Stinger. Lebih dari 600 drone Switchblade dan 600 Phoenix Ghost juga telah dikirimkan. Amerika Serikat pun telah memberi senjata kepada Ukraina sebanyak 126 unit howitzer 15 mm beserta 561.000 butir amunisi. Tercatat baru-baru ini Ukraina juga telah diberi 16 sistem roket artileri mobilitas tinggi. Sebanyak 200 personel pengangkut lapis baja M113 bersama dengan 20 helikopter Mi-17 juga telah dikirimkan ke Ukraina. Amerika Serikat juga menyediakan lebih dari 59 juta butir amunisi senjata ringan beserta 75.000 pelindung tubuh dan set helm untuk perlindungan pribadi. 2 sistem pertahanan rudal juga telah diberikan untuk pertahanan udara dan 18 kapal patroli pantai dan sungai. Pada Agustus 2022, sebanyak 1 miliar US dollar atau 14,7 triliun termasuk persenjataan untuk HIMARS dan kendaraan medis lapis baja telah dialirkan ke Ukraina. Sementara pada awal 2023, Amerika Serikat kembali mengumumkan paket bantuan militer terbaru untuk Ukraina yang ditandatangani mencapai 2,5 miliar US dollar atau setara 37,8 triliun yang mencakup 90 unit kendaraan lapis baja M1126 Striker. Paket bantuan terbaru dari Amerika Serikat itu tidak termasuk tank tempur, namun sudah mencakup 59 Bradley IFV,
sistem pertahanan udara Avenger, dan amunisi besar maupun kecil. Informasi ketiga adalah dalam waktu kurang dari 2 bulan, Jenderal Muslim Rusia berjanji rebut Donetsk. Kontak senjata di Republik Rakyat Donetsk masih belum berhenti, meski sudah hampir setahun perang Rusia dan Ukraina berlangsung. Kekuatan besar yang dimiliki Rusia belum bisa menguasai daerah ini sepenuhnya. Pemerintah Ukraina menegaskan bahwa pasukannya masih berjaga di sana. Namun Rusia mengklaim telah berhasil merebut Donetsk seperti yang disiarkan oleh berbagai media. Sementara itu ribuan pasukan unit militer Ukraina telah dipukul mundur ke kota Artyomov yang menjadi benteng pertahanan sekitar 10 hingga 15 km dari Soledar. Angkatan bersenjata Federasi Rusia bersama dengan sekutunya, Milisi Rakyat Donetsk, dan tentara bayaran PMC Wagner Group dipastikan telah berhasil merebut kota Soledar. Namun kesuksesan itu tidak membuat armada militer Rusia menguasai Donetsk sepenuhnya. Komandan pasukan khusus Kadyrovets Republik Chechnya menyatakan janjinya untuk merebut Donetsk dalam waktu kurang dari 2 bulan. Angkatan bersenjata Rusia bisa membebaskan wilayah Republik Rakyat Donetsk dalam waktu setengah bulan, ucap Alaudinov. Dia menambahkan, "Saya pikir paling lama 1,5 bulan ke depan, kita akan melihat Republik Rakyat Donetsk dibebaskan," ucap perwira tinggi yang juga menjabat sebagai wakil komandan Korps Pasukan Kedua Milisi Rakyat Luhansk. Alaudinov mengklaim bahwa pasukan Volodymyr Zelensky mengalami kerugian besar akibat pergerakan pasukan Rusia yang telah bergerak ke semua wilayah Donetsk.